Hai Tribuners, kali ini kita jumpa lagi dengan Tribun Topik. Tribun Jateng, kehadiran tamu istimewa yang tidak asing lagi di kaliber nasional, yaitu Ibu Kombes Pol Dr. Sumi Hastri Purwanti DFM SPF Panjang. Biasa kita sapa Bu Hastri. Beliau adalah satu-satunya poluan dokter forensik di Asia. Bukan hanya di Indonesia pemirsa, di Asia. Kita kedatangan tamu luar biasa. Kita ngobrol-ngobrol panjang lebar apa itu forensik, kemudian perannya di dalam penyelidikan atau pengungkapan kasus-kasus seperti apa, peran bagi masyarakat Indonesia seperti apa untuk mengungkap kejahatankah, untuk mengungkap dan lain-lain sebagainya. Dan kita juga edukasi kepada masyarakat bagaimana nanti misalnya suatu saat melihat menemukan mayat dan jenazah dan sebagainya, biar tidak mengubah fakta yang ada saat itu, biar supaya tidak mengganggu pengungkapan suatu kasus. Kita sapa dulu poluan yang cantik ini. Soalnya temennya cowok semua. Oh, cowok semua. Kita masih pakai masker pemirsa, meskipun saya sudah vaksin juga, Bu Hastri juga sudah vaksin, cuma udah booster. Luar biasa, tapi kita tetap konsisten memberi contoh kepada masyarakat untuk tetap pakai masker. Ya. Kita sapa dulu Bu Hastri, saya panggilnya Bu Hastri ya. Hastri, ya. Bisa menyapa pemirsa Tribuners di seluruh Indonesia, monggo. Selamat sore Tribuners seluruh Indonesia. Salam sehat selalu. Salam sehat selalu dan jaga kesehatan terus ya Bu Hastri ya. Prokes. Ya. Pemirsa, Bu Hastri atau Dr. Hastri ini tidak asing bagi kita. Beliaulah yang sudah terlibat dalam pengungkapan, tokoh utama dalam pengungkapan bom Bali, kemudian bom JW Marriott, kemudian di Dubes Australia dan lain sebagainya. Dan yang baru saja kemarin kasus-kasus besar di Indonesia yang bikin heboh, orang di balik layar yang ahli forensiknya beliau lah ini, dokter aslinya ada nama depannya Sumi Hastri Purwanti, tapi orang mengenalnya sebagai Dr. Hastri. Bu Hastri, ya. Sekarang kan menjabat sebagai Kabid Dokes Polda Jateng. Ya. Itu apa betul cita-citanya kira-kira ke depan mau seperti apa lagi Bu Dokter? Ya, pengen jadi jenderal lah. Pengen jadi jenderal. Kan udah sekolah, udah lengkap. Oh, sudah lengkap semua ya. Tergantung rezeki. Berarti sebentar lagi bintang 1 ya. Bismillah. Amin. Bu Hastri, pengalamannya jenengan sangat luar biasa dan sangat vital di Indonesia dalam pengungkapan ini dan membantu Polri untuk memperjelas hal-hal yang masih blur dan lain sebagainya. Untuk menekuni forensik itu kira-kira latar belakang apa yang dibutuhkan Bu Hastri? Keahlian apa harus ke situ gitu? Keahlian apa ya? Saya kan memang selesai dari Fakultas Kedokteran Undip, dokter umum, terus bergabung di SPAPK, keterima di kepolisian, jadi dokter polisi. Terus karena saya pertama kali diajak ke TKP itu seneng, langsung ambil sekolah spesialis forensik. Dan setelah itu ternyata saya poluan pertama nih gitu loh, yang jadi spesialis forensik. Terus saya lanjut terus sampai S3. Gitu ya teman-teman media yang bilang saya dokter forensik poluan Asia. Ya sebenarnya sih ada di institusi lain ya gitu, tapi mungkin yang poluan karena saya sendiri. Ya. Dan ya seneng kalau sekarang memang tidak sebanyak saya sering pergi ke TKP, ke kasus-kasus ke tempat lain, otopsi, karena beda sekarang jabatan saya karena Kabidokes itu. Ya. Jadi tupoksi utamanya ini sekarang akselerasi vaksin wilayah Jawa Tengah. Wilayah Jawa Tengah. Kecuali kasus-kasus menonjol, saya sempat dimintain otopsi. Kasus pembunuhan di Rembang, keracunan atau di mana Solo yang mahasiswa itu. Dan mungkin kok
sampai ke Jawa Barat juga. Iya, yang di Subang ya, masih Iya. dimintai tolong ya Bu? Iya. Dan yang minta tolong, yang minta itu netizen, Netizen? masyarakat. Bu, tolong ini, bantu ungkap gitu ya Bu? Iya, Bu Astri. ya saya cuman bekerja ya sepenuh hati dan Iya. karena passionnya ya di situ juga gitu. Memang hobinya ke situ ya. Iya, Bu Astri. dan ini lagi mau ini apa? Kayak istilahnya talk masalah forensik juga. Teman-teman di NTT yang kasus pembunuhan ibu dan anak itu. Oh itu sama juga Iya, pembunuhan itu, juga ya. pembunuhan juga. Bu Astri, kalau dalam ini nun sewu ya, Iya. saya orang awam gitu. Kalau dalam mengungkap suatu masalah forensik itu yang ditekankan atau yang diteliti itu bagian apa sih? Kalau boleh tahu Bu? Ya memang seluruh tubuhnya ya. Kalau begitu ada kejadian, terus mungkin penyidik tahu ini meninggal tidak wajar, segera minta pemeriksaan luar dan dalam lengkap kepada tim dokter forensik ya. Yang minta memang harus penyidik, walaupun masyarakat menginginkan ya lapor ke polisi atau penyidik. Nah di situ segera karena goalnya itu di situ. Kalau semakin lama semakin susah juga Semakin gitu kan. susah. Petunjuk-petunjuk yang ada di tubuh jenazah ini kan yang bisa menjadi alat bukti Betul. nantinya gitu. Jadi ya kalau masyarakat memang curiga meninggal tidak wajar segera lapor. Iya. Atau kalau perlu memang jenazahnya ditaruh dulu di kamar jenazah rumah Iya. sakit dan jangan diapa-apain Jangan gitu kan. diapa-apain ya. Ya. Nggak boleh dimandiin dulu ya Bu? Jangan, kalau bisa jangan dimandikan juga. Karena menghilangkan jejak Jejak, jari ya. iya. Bu Astri, kalau meninggal yang tidak wajar itu contohnya apa? Contohnya ya kok ada kekerasan, Kekerasan. tumpul, tajam, atau apa posisinya, kok tidak pakai baju atau memang banyak darah, Kayak darah. atau digantung, Iya. terbakar, dibakar Iya. seperti yang kemarin kecelakaan Betul. mobil itu kan harus Iya. diselidiki kan. Kalau kita di dunia kedokteran forensik itu kan harus berpikirnya memang ini meninggal tidak wajar. Tidak Kalau wajar. tidak wajar, kita kan berpikir lagi ini betul nggak korban pembunuhan, betul nggak ini karena bunuh diri, mungkin jadi atau karena dia memang kecelakaan. Iya. Nah itu bisa dilihat kita periksa dari luka-luka di tubuhnya. Dari lukanya ya. Ya makanya kan jangan diapa-apain lah, jangan dimanipulasi tubuh Iya. jenazah yang penuh luka-luka ini. Karena kan kita kalau dokter forensik itu ada simbolnya dead body can talk. Apa Jadi itu? jenazah bisa bicara. Oh iya, dari faktanya itu ya. Iya. Jenazah bisa bicara. Pemirsa luar biasa penjelasan Bu Dr. Hastri. Dr. Hastri ini singkat, padat dan kelihatan berilmu, ilmiah. Bu Astri, kalau ini tahapan-tahapan kita misalnya menemukan mayat di sawah atau di ladang gitu, tahapan-tahapan mayat itu dari mulai tidak bernyawa, kemudian menggembung, kemudian rontok ininya bisa diceritakan ke masyarakat. Itu dilihat dari waktu istilahnya tanatologi atau waktu kematian. Waktu Memang kematian. Kalau baru meninggal ya belum keluar tuh yang disebut lebah mayat, kaku mayat, pembusukan, Belum terus itu ya? nanti penulangan, Masih baru ya? Atau terjadi kalau dingin bisa terjadi mumifikasi, jadi kan karena saya pernah otopsi di ketinggian di daerah Dieng itu jenazah masih bagus karena dingin. Meskipun sudah berhari-hari. Udah 5 bulan. Lah, Ya, gitu. karena suhunya dingin ya. Iya, dan kita bisa periksa lagi, kita bongkar, kita dapat tuh petunjuk dari jenazah tersebut. Gitu. Dan ya memang kalau curiga, bingung, minimal sampai polisi datang. Datang ya. Ojo dikapak-kapake sih Iya, gitu ya. kalau mau bantu ya mungkin foto aja dulu kan Foto handphone aja di dulu ya, mana-mana. faktanya ini gitu Iya, ya. nanti bisa dikasih tahu ke polisi gitu. Atau kalau curiga meninggal di rumahnya, tapi yang lihat, yang lapor mungkin orang yang nantinya diduga Iya. pelaku kan biasanya gitu toh. Iya. Pelaku balik lagi pura-pura nonton, Iya. lah bisa aja difoto sama saksi. Oh iya. Makanya kita harus segera memeriksa jenazah itu berburu dengan waktu kematian. Waktu kematian itu gunanya nanti saya bilang ke penyidik, alibi. Alibi. Nah, Pak, ini meninggal antara jam 2 sampai jam 4 loh. Iya. Nanti penyidik kan
polisi cari, telepon siapa sih yang di sekitar situ jam itu berkeliaran gitu, atau dari CCTV kelihatan atau cross check ya itu udah nggak bisa ngelak dia. Betul dugaan kira-kira pelakunya jam segitu ngapain Iya. gitu ya, alibinya di cross check dengan fakta ilmiahnya ya. Dengan di kolab mungkin ada CCTV kan, ya sudah berarti udah berapa tuh 2 alat bukti, udah nggak bisa mengelak kan dia. Bu Asri, bisa jelaskan sedikit perbedaan misalnya visum sederhana sama otopsi lebih lengkap itu perbedaannya apa dan gunanya untuk apa, Bu? Kalau visum sementara memang gunanya untuk membantu penyidik mencari ya orang-orang yang diduga pelaku ada di sekitar TKP. Oh gitu. Dan itu memang kita hanya berbunyi dari identitas, identitas korban, terus dari cara dan sebab kematian. Kalau nanti setelah kita lengkapi dengan pemeriksaan laboratorium, ternyata memang ada perlakuan, dia sempat diracun dulu seperti itu, atau mungkin dia dipukul dulu baru digantung gitu kan, seolah-olah gantung diri kan, seperti itu kita nunggu hasil pemeriksaan laboratorium. Itu biasanya seminggu kita tuangkan ke visum, baru kita bisa ngomong tuh waktu, cara, mekanisme dan sebab kematian. Dan visum itu bisa untuk mempengaruhi nanti yang mulia untuk untuk menjatuhi hukuman kepada tersangka. Jadi kita berpikirnya visum, bahkan nanti kalau misalnya saya dipanggil ke pengadilan memberikan keterangan ahli, ya bagaimana kita bisa mempengaruhi yang mulia hakim gitu. Oh gitu. Jadi gitu. Luar biasa Tribuners, pembicaraan dengan Bu Dr. Hastri ini, Kabidokes Polda Jateng, ahli forensik yang sudah malang melintang dan membantu pengungkapan banyak kasus di Indonesia. Bersama saya, host Tribun Jateng, saya Iswidodo, News Manager di Tribun Jateng. Kita kupas sebanyak-banyaknya manfaat mumpung Bu Asri bersedia hadir di studio Tribun Jateng. Bu Asri, kalau saya lihat beberapa kasus pelaku menghilangkan jejak kejahatannya. Ada yang dibakar, ada yang dihanyutkan di sungai, ada yang dicuci, buang jejak, potong kepalanya, ada yang dipotong, dimutilasi, buang-buang dijauh-jauhkan gitu. Ternyata juga bisa diungkap dengan keahlian Bu Asri dari sisi forensik. Mereka itu ada istilah kejahatan itu ada yang sempurna ya, betul. Bu Dokter ya. Bisa jelaskan itu Bu Asri? Kita juga belajar ya memprofil pelaku dari luka, luka-luka ini. Jadi kalau di luar negeri itu disebut psikiater atau psikiatri forensik gitu. Dan bagaimana sih profil atau kejiwaan pelaku ini sehingga membunuhnya, yang diserang kok wajah aja. Ternyata ada hubungannya dengan psikiater ya, mungkin benci banget sama korban. Dendam. Ya dendam gitu, atau mungkin luka-lukanya hanya di sekitar tangan atau di sekitar yang dia tanda-tanda perlawanan, berarti mungkin dia sempat ngelawan, jadi pelaku tuh kayak mungkin tidak sengaja gitu kan untuk melakukan suatu pembunuhan seperti itu. Analisanya ya, itu ya, Bu ada. Asri. Nah itu jadi kalau korban ini kalau meninggal kita tuh harus minimal sudah tahu identitas. Atau kalau belum dikenal harus kita identifikasi. Makanya kita kan kerjasama dengan tim Inavis untuk sidik jari. Lah sekarang tuh kayaknya kok pelaku tuh semakin pinter ya, dia menghilangkan tangan. Waduh. Gitu kan, karena identifikasi primer tuh ada 3. Apa aja Bu? Sidik jari, gigi sama DNA. Oh, gigi sama DNA. Ya, kalau itu gigi, primer. Gigi kan setiap orang berbeda. Beda ya. Gigi ternyata pernah tuh dikopeng sampai sekarang belum terungkap kepalanya kan? Buang giginya gitu. Terus hilangkan jejak gigi. Tanda kelaminnya dihilangkan. Ya, akhirnya kita DNA. DNA kita kan cari pembanding. Pembandingnya kan belum tahu dia siapa, keluarganya. Jadi kita mungkin dari kalau masyarakat atau teman-teman penyidik mengamankan benda di sekitar jenazah ya benar-benar diamankan. Siapa tahu memang ketemu nih DNA yang sudah ada di lab DNA kita. Pusdokes kita kan juga mengumpulkan DNA yang diduga dulu dan sekarang lagi di sel di lapas yang pelakuan kejahatan berat, teroris, itu kita punya profil DNA datanya ini. Ya. Ada dokumennya DNA-nya itu ya. Jadi kita nanti bisa memprofiling dari DNA mungkin hubungan kekerabatan gitu. Karena ternyata kan pelaku-pelaku itu kalau sadis melakukan kejahatan yang mengakibatkan seorang meninggal dan cukup sadis itu
kayak ada ini loh. Ada something-nya ini. Iya, terus dan mungkin motifnya pasti beda ya, Bu? beda dan mungkin dia punya kerabat juga turun temurun gitu loh. Iya. Seperti Oh, itu. ada gen juga ya kayak gitu Iya, ya? gitu. Maka teman-teman dari lab DNA di Pusdokes itu sudah mulai mengumpulkan DNA sampel dari lapas-lapas yang banyak pelaku-pelaku Kejahatan besar. besar. Wah, itu harus Iya. didokumentasikan dengan Kalau baik. di Ya. Australia kan enak tuh. Heeh. Pelaku bisa terungkap karena semua udah di sampel DNA kan. Iya, Berarti iya. ketahuan, oh ini memang orang Australia. Kalau belum nggak ada DNA-nya ya berarti bukan warga negara Australia gitu loh. Jadi di sana udah enak mainnya langsung DNA. Kayak di film itu ya, Bu? Iya, ya? jadi- Ketik nama Widodo, seret, Semua bayi yang lahir itu udah diambil Langsung? sampel DNA-nya. Oh, kapan Indonesia gitu ya, Ya, Bu Astri, nanti Luar harusnya biasa. gitu. Sekarang kita baru di sidik jari sama gigi. Gigi yang DNA itu karena mahal ya, Bu Astri? Mahal ya. Berapa sih, Bu? Juta lebih? Sekarang itu satu sampelnya 8 juta. Satu sampel. Iya. Berarti kalau untuk penyelidikan DNA itu Polda keluar biaya banyak ya, Bu? Iya. Wah, luar biasa. Pemirsa, obrolan kita masalah sidik jari, kemudian Gigi. susunan gigi dan DNA untuk Identifikasi primer. Ini luar biasa. Bu Astri menerangkan dengan detail. Selain itu ada lagi, Bu, kira-kira Nah, kalau untuk nggak bisa, kita pakai identifikasi sekunder. apa itu, Bu? Misalnya dari ciri khas tubuhnya, mungkin dia pasang tato, tindik, bekas operasi, posturnya seperti itu atau bentuk Tompel, telinga, ya Babak tanda lahir ya, lahir, tai tanda lalat gitu. Makanya kan kita bilang kalau ada jenazah nggak dikenal ya sudah jangan diapa-apain dulu, kita periksa dulu lengkap gitu. Siapa tahu kayak seperti non sewu kasus yang di Jawa Barat, ada keluarga kehilangan, dia lapor polisi, saya nih anak saya kok nggak pulang-pulang gitu, dengan ciri-ciri ini. Itu disebut data antemortem, data sebelum dia meninggal, data kita hidup itu. Waktu hidup. Ya lah, kita kan terus di sini nerima jenazah nggak dikenal, datanya seperti ini loh. Lah kok cocok. Nah, kayak dulu kasus mutilasi yang di Jatibarang gitu kan. Bu, iya, jadi ingat dengan cerita mutilasi yang dipisah dalam 2 bus itu, bagaimana Bu Astri bisa mengungkap bahwa itu satu tubuh dan ternyata pelakunya kan, orang terdekat? Ya ternyata kan ya itu, makanya kita bisa memprofil ya ini pasti orang dikenal seperti ini dan caranya memotong tahu. Tukang potong ayam? Iya, tukang potong ayam, ternyata kan istri keduanya emang tukang potong ayam, ketemu kan. Dan kita tahu kalau ini satu jenazah kan, kita nilailah kan ditemukannya barengan ya, jadi kan biasanya dalam waktu mutilasi bersamaan ya. Cinta tapi benci, benci tapi cinta kan. Ya kita udah hampir sebagian besar pelaku mutilasi itu orang terdekat. Gitu. Cinta dan benci itu bedanya tipis. Cinta nggak kesampaian jadinya benci. Jadi itu kalau udah teridentifikasi, polisi kan mudah untuk mengejar motifnya, sebabnya kenapa. Kan terakhir dia tuh pergi sama siapa, kan naik apa. Analisanya dari situ ya, Bu Astri ya. Luar biasa. Pemirsa, kita bertujuan untuk membeberkan panjang lebar bagaimana strategi pengungkapan dari ilmu forensik ini adalah untuk mengedukasi masyarakat supaya tidak melakukan kejahatan. Jadi sepandai-pandai apapun orang berbuat jahat, pasti akan terungkap. Cuma menunggu waktu, gitu ya Bu Astri ya. Pemirsa, kita lanjutkan lagi. Kita pengen satu hal lagi. Bu Astri, dalam mengungkap atau mendalami forensik ini jenengan sendiri atau mengerahkan tim atau bagaimana, Bu Astri? Tim, saya dengan tim, ada tim asisten, perawat, bahkan gabungan sama tim lapor, laboratorium forensik untuk pengambilan dan pemeriksaan sampel, ya darah, jaringan tubuhnya, atau mungkin kita curiga kok banyak penuh alkohol, itu seperti itu kan kita periksanya tim lapor. Dan ke TKP, mungkin saya dokter forensik yang senang ke TKP ya, jadi gabungan suka lihat langsung ke lokasi sama tim Inavis, terus untuk kerja di kamar jenazah dengan memfoto maksudnya yang membuat foto itu tim Inavis biasanya. Jadi satu tim, saya nggak sendirian, kalau nggak wah. Bu Astri, kalau ada jenazah atau mayat yang ditemukan di laut, itu belum teridentifikasi atau mau di cross check, betulkah bahwa si jenazah ini adalah si A? Itu pakai
ilmu yang mana diterapkan untuk orang di perairan itu? Kalau perairan ya sidik jari ya, kalau sidik jarinya masih ada, masih Kalau bagus. sudah ngembang? Kalau usaha ngembang susah ya, paling ini dari gigi kan. Gigi, kalau sudah dimakan foto. ikan? Tapi gigi masih ada kan, Oh, masih kerangkanya masih. Nanti kan kita cocokkan, kita foto, nanti mungkin ada masyarakat yang kehilangan punya foto yang bagus, besar, biasanya kita superimpose. Penegatan, ya begitu mirip, terus keluarganya kita ambil tuh, kita panggil, terus kita ambil sampel DNA-nya, kita cocokkan sama jenazah ini. Oh gitu. Tetap larinya kalau di laut kan susah ya, pembusukan Iya. kita pakai DNA. DNA. Ujung-ujungnya DNA. Setelah gigi ya. Gigi masih ada, takutnya kan dia tidak pernah periksa gigi waktu hidup itu loh. Iya. Lah, akhirnya kita lihat foto ya itu biasanya dapat dari medsos. Orang-orang kan sebelum pergi biasanya selfie, senyum lah, upload di medsos. Jadi beberapa kasus identifikasi korban kapal tenggelam atau jatuhnya pesawat itu kita biasanya ngambil data antemortem itu dari medsos. Waktu ketika masih hidup? Iya, kadang kan dia jadi penumpang nih passenger list. Sebelum naik pesawat atau sebelum tenggelam di Danau Toba itu, mereka selfie tuh, foto kan. Biasa gitu ya? Iya, kan, tapi kan kita, makanya kan pemerintah bagus kan semenjak Garuda Aircraft tahun 2007 itu, semua penumpang kan harus pakai jadi KTP. Kan sudah ikut nangani waktu itu? Udah ikut, saya kan dari 2002, dari Bali 1. Ya? Wah, luar biasa. Lah itu kan, semenjak itu kan kita punya passenger list, datanya udah jelas, tapi kan kita nggak tahu nih jenazah yang mana. Lah kita mau tanya kayak Air Asia itu kan satu keluarga. Banyak. Kita tanya dia pakai baju apa, terakhir apa, sampel DNA-nya dari dia. Akhirnya kita lihat sebelum masuk pesawat kan biasanya foto tuh klik ya dari situ. Dari situ tuh gampang. Oh ternyata dia pakai ikat sabuk, ikat pinggang LV ini satu ini lah. Malah yang Sukhoi ini yang ada warga negara asing itu, pilot itu malah itu saya ingat banget, ternyata dia pakai celana dalam sama semua, ada gambar singa. Jadi dari properti. Dari situ propertinya bisa dianalisa ya Bu Asri. Ya, kan body part-nya banyak. Kan kita terus tanya-tanya, oh dia pakai, makanya kalau saya aparat dulu sih pembagian sama sekarang ya enggak. Nah kan dia ternyata ada pembagian nih pakai baju dalam ini gitu, gambar singanya lah ya ketemu. Kelihatan gitu, ya langsung di situ ya analisanya. Iya, lah pramugari itu juga ada yang di medsos di-upload tuh pakai kukunya ungu. Ya kan? Kita ketemu tangan kuku ungu gitu. Baik pemirsa, luar biasa penjelasan Bu Astri ini, pengalamannya panjang lebar dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, ditunggu-tunggu kinerjanya yang luar biasa ini. Bu Astri kalau boleh tahu kesan atau pengalaman mengungkap kasus apa yang sangat menguras waktu dan pikiran Bu Astri? Ya ini kasus Subang belum selesai. Yang Subang, yang ibu dan anak itu ya? Iya, tugas saya sih sudah selesai, tinggal teman-teman penyidik Jabar bekerja lebih lebih keras, dan saya yakin mereka juga bekerja dengan baik dan keras karena biar kasus ini terungkap. Karena kan tugas kita sebagai aparat seperti itu untuk penegakan hukum ya. Dan memang butuh waktu untuk pasti secara ilmiah terungkap dan tidak bisa diganggu gugat seperti itu. Berarti ada kemungkinan orang dekat juga ya Bu Asri? I don't know. Saya nggak ngomong loh. Waktu itu saya ngomong dikira nggak ngomong. Iya luar biasa. Karena tugasnya sebagai ahli forensik bukan menyebut si A atau si B, ya tugas Bu Asri sudah selesai. Sampai 2 kali otopsi itu ya Bu ya? Saya yang kedua memang. Oh yang kedua memang ya. Luar biasa, ini kasusnya ini disorot oleh nasional yang di Subang ini. Kemudian Bu Asri pernah nggak mengalami kesulitan untuk bahan diselidiki dalam kasus-kasus besar yang jenengan tangani sebagai ahli forensik Bu Asri? Ya pernah sih, kalau hanya body part, kalau hanya bagian tubuh tertentu dan busuk, tapi malah teridentifikasi juga karena mungkin data antemortemnya ada, gitu kan? Ya. Atau kan data antemortem kita lengkap nih, ternyata data postmortemnya nggak bisa teridentifikasi. Contohnya Adam R yang hilang, atau kapal
di Pulau Samosir di Danau Toba itu hilang. Itu kan data antemortem kita lengkap, tapi jenazahnya nggak ada. Nggak ada. Ya udah. Atau yaitu kalau di kita itu misalnya data postmortemnya lengkap, antemortemnya susah kayak di Aceh atau kapal imigran tenggelam itu kan. Jenazahnya dapat semua, tapi kan dia dari negara Arab. Kita harus kontak sana tuh susah juga, itu butuh berbulan-bulan itu. Tapi bisa selesai juga sih teman-teman dari Jawa Timur sama kedutaan gitu. Ini sedikit masuk ke forensik Bu Astri. Kalau untuk membedakan ketika jenengan menganalisa forensik korban yang ditabrak lari dibuang di sungai itu. Bedanya orang dibuang ke sungai, ke perairan yang masih hidup atau bernafas sama yang sudah waktu bentuk jenazah baru dibuang itu apa Bu Astri? Ya bisa, makanya kan kita periksa luar dan dalam, kita periksa dari saluran nafas atas sampai bawah. Kalau memang dia meninggal dulu, misalnya dibuang atau dibakar, itu nanti kita lihat ada nggak bekas jelaganya, airnya, seperti itu kan. Kalau sudah meninggal dia nggak bisa buka nafas seperti itu. Tidak ada air masuk ya. Kalau masih hidup bernafas, masih walaupun mungkin dibuang atau dibakar, berarti kan ada yang dihirup sama dia. Gitu. Kalau dibakar ada penuh jelaga, berarti dia masih menghirup, masih ada gerakan, masih ada metabolisme tubuh kan. Berarti dia masih hidup loh, terjadinya api itu. Masih ya, tetap kecuali aja bisa dikenali. Dia dibunuh dulu, dipukul mungkin ya, atau diracun, terus terbakar lah. Kok bersih, berarti sebelumnya udah meninggal dulu. Baru dibuang. Berarti kan itu mungkin masuk modus pembunuhan. Kalau ketemu, oh dia murni loh terbakar, berarti mungkin dia accident di situ karena terjatuh. Karena yang Garuda Aircraft juga teman-teman dari Australia Forensik juga nanyain, teman-teman beberapa polisi Australia kan meninggal. Padahal kan kenapa mereka nggak bisa lari gitu kan. Dan ternyata kan yang kena duluan di daerah, maksudnya bisnis tuh ya. Saya periksa kakinya patah. Terus bersih terus penuh jelaga, penuh tanda apa kayak hisap CO di panas gitu kebakar. Berarti dia masih hidup loh, kebakar. Ternyata dia jatuh, nggak bisa lari, menghirup udara panas, terus meninggal. Nah, kan baru itu bisa dirunut kronologinya setelah ada analisa forensik itu ya, Bu Astri. Luar biasa. Pemirsa, obrolan kita ini kalau dilanjut sampai besok. Sampai besok. Bu Astri ini ahli forensik yang poluan dokter ahli forensik satu-satunya itu di Asia. Enggak, Deng, ada lagi Deng. Kalau poluan nih saya, Deng, kalau teman yang lain ada. Kalau dokter forensik ada, tapi poluan ya ini Bu Astri ini satu-satunya. Yang saat ini Bu Astri sedang tangani apa, Bu? Tangani sementara ya masih nanggu kasus Subang lah. Kedua ini dimintain pendapat tentang kasus di NTT itu. Oh, yang NTT. Tapi kan saya kan aparat ya, saya kan atas perintah aja. Kalau ada permintaan, saya juga pengen bantu. Tapi kan harus ada surat perintah, gitu seperti itu. Harus ada prosedurnya. Karena kan saya masih terikat oleh kesatuan. Dan kalau sebagai profesi ya, saya selalu bekerja dengan totalitas dan komitmen ya. Karena kan tanggung jawab saya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Luar biasa. Kalau salah, kan kasihan. Kasihan yang bukan pelaku jadi pelaku. Nah itu. Terus mungkin jatuhnya hukuman jadi berbeda. Iya. Gitu. Itu yang di luar keinginan kita ya Bu Astri ya. Pemirsa, luar biasa Bu Dr. Astri ini dalam bekerja penuh totalitas dan pengabdian kepada bangsa, dan tentu saja juga mengabdi kepada kebenaran, mengabdi juga kepada fakta yang ada. Itulah yang diungkap sebenarnya. Ada satu lagi nih Bu Astri, supaya masyarakat ini teredukasi dengan baik. Kalau misalnya menemukan mayat atau jenazah atau diduga ada tindak kriminalitas di situ, kira-kira apa yang harus dilakukan bagi warga biar tidak menyulitkan bagi tim penyidik ataupun dari forensik? Mungkin Bu Astri bisa memberikan nasihat kepada masyarakat. Ya mungkin dibiarkan dulu, jangan dimanipulasi. Misalnya dimanipulasi itu apa ya? Dipindahkan, diangkat. Lah itu
mau nolong tapi malah merusak jejak, malah bahkan nanti sidik jari yang nolong ada di situ. Atau barang bukti yang lain hilang di situ. Jadi sudah biarkan aja, penting dibatasin atau difoto dulu, terus baru kalau takut ya lapor segera ke Babin atau ke polsek setempat gitu ya. Babin gitu, seperti itu. Jangan jadi kita kan kalau datang tuh ke TKP pengen lihat bener nggak nih TKP awal, mungkin sudah pindah tempat kan, gitu, seperti itu, dan eman-eman ya. Bisa jadi saksi yang pengennya menolong malah sidik jarinya ada di situ. Padahal kita pengen menyelidiki sidik jari mana pelakunya, misalnya seperti itu ya Bu Astri ya. Luar biasa. Pemirsa, ini ada WA penanya dari masyarakat kepada Bu Astri. Ini saat ini kalau sedang menangani forensik itu idealnya butuh berapa lama? Atau tergantung faktor apa Bu Astri untuk menyelesaikan tugas-tugas seperti itu, kira-kira bisa cerita Bu Astri? Ya tergantung cepatnya permintaan otopsi segera. Semakin cepat, semakin saya kerjakan, semakin terungkap. Tahu tadi kan waktu kematian dan sebab kematian, kan penyidik bisa langsung cari alibi-alibinya. Tuh udah, terus jadi ya tergantung juga cuaca. Cuaca pengaruh ya? Iya, misalnya tadi di Dieng bagus, tapi mungkin tempat terbuka ternyata setelah itu kena hujan, kena panas, membusuk juga, dan ditemukan sudah bergerak. Mungkin pernah sih saya kesapu banjir gitu kan, seperti itu ya, alam sih. Dan saya inginkan masyarakat itu yang penting laporlah ke polsek terdekat atau Pak Babin, Pak Babin KTMS kan ada. Jadi ya pasti teman-teman penyidik di lapangan itu sudah dibekali sih tentang penanganan awal kedokteran forensik. Oh gitu ya. Luar biasa pemirsa Tribun Jateng dan Tribuners semuanya. Bu Astri sudah memaparkan panjang lebar apa-apa yang perlu dikenali dalam ilmu forensik ini dan lain sebagainya. Kita simak video ini di media sosial Tribun Jateng, di online, dan besoknya juga di koran cetak Bu Astri. Dan pemirsa juga jangan lupa kita hadirkan lagi tokoh-tokoh yang juga ahli di bidangnya di Tribun Jateng. Jangan lupa simak terus, dan salam sehat, selalu jaga kesehatan. Salam Tribun, terima kasih.